Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem Windows. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada dasarnya pengguna komputer sangat membutuhkan rasa kenyamanan ketika sedang mengoperasikannya. Berbicara mengenai keamanan sistem, ada dua hal yang sering diperdebatkan, yaitu mengenai istilah keamanan dan proteksi. Proteksi biasanya menyangkut faktor-faktor internal sistem yang ada di dalam komputer, sedangkan keamanan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau lingkungan di luar sistem dan faktor proteksi terhadap sumber daya sistem. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem, tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi penting dalam pengamanan sistem. Manfaat dan tujuan. Untuk menambah wawasan pembaca di buku saya, mempermudah pembaca dan memahami tentang keamanan sistem Windows untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem operasi. Bab 2, pembahasan sistem operasi merupakan komponen pengolah peranti lunak, dasar atau esensial komponen tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai tugas utama, yaitu pengelola sumber daya sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Sistem keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkatnya kepentingan. Pengaman sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengakses fisik secara langsung dalam fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diorientasi. Keamanan termasuk masalah teknik, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keamanan eksternal. Keamanan ini berkaitan dengan pengaman fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua yaitu keamanan interface. Ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga yaitu keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Berikut beberapa gangguannya, yaitu virus, exploit, worm, spyware, adware, malware, trojan horse, rootkit, spam, hoax, keylogin, phishing, denial of service atau DOS, man in middle atau MITM attack. Yang pertama, virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Exploit, sebuah program atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan atau juga bug dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Worm atau cacing. Worm atau cacing adalah program yang bisa menduplikasi diri antar jaringan. Lalu spyware adalah perangkat lunak yang terinstall secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagian kontrol komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lalu adware adalah script dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke cache browser kita untuk menampilkan ikon atau promosi. Lalu malware adalah perangkat lunak yang menimbulkan penyimpangan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Software ini dirancang untuk menyusup dan merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lalu trojan horse
Berawal dari epik kuda Troya pada legenda Romawi, Trojan adalah malware yang masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi yang diinginkan pembuatnya. Lalu Rootkit adalah sebuah kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental. Lalu spam adalah bentuk penyalahgunaan pesan elektronik pada email, forum, newsgroup, blog, milis, dan lainnya. Lalu hoax adalah pesan palsu berantai yang bertujuan misinformasi. Misalnya pesan anjuran untuk menghapus semua lampiran email yang sebenarnya aman, atau pesan bahwa kiamat akan terjadi pada awal pergantian milenium. Keylogging adalah metode untuk menangkap apa yang ditekan pengguna keyboard. Phishing adalah upaya penipuan baik melalui email atau messenger dengan memberikan sebuah link ke suatu situs palsu yang mirip seperti aslinya, misalnya sebuah bank atau situs transaksi online. Modus ini dipakai untuk memperoleh informasi sensitif mengenai user, seperti nomor injak ke sebuah web server. DOS adalah serangan massal yang sangat sulit untuk ditangkal, sebab serangan ini menggunakan komponen legal yang biasa dipakai dalam jaringan komputer. Lalu man-in-the-middle adalah serangan yang sering terjadi pada pengguna internet yang tidak mengamankan jalur komunikasinya saat mengirim data penting. Lalu penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Berikut cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan. 1. Memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat harus rajin update antivirus tersebut. Ada banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari Avast, Avira, Smartdash, dan banyak lagi. Memberi software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data kita, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN atau Local Area Network. Contoh Windows Firewall. Autentikasi pemakai. Kebanyakan proteksi di dasarnya asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, sesuatu yang dimiliki pemakai, sesuatu mengenai ciri pemakai. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diautorisasi. Misalnya, login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu, hanya ada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback. Login hanya dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Lalu pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi berikut. Waktu, yaitu waktu pemakai login. Terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat program yang mengelola hardware dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil
Jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer, pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Ada beberapa bentuk serangan terhadap sistem operasi, antara lain virus, spyware, worm, rootkit, spam, phishing, denial of service, man in the middle atau MITM attack, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.